Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Memahami Rencana Tuhan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, marilah kita merenungkan tentang betapa pentingnya memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Terkadang, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin merasa bingung atau kebingungan tentang arah yang Tuhan inginkan untuk kita. Namun, Alkitab memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana kita dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencana yang indah dan sempurna bagi setiap orang. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan untuk kita adalah rencana damai dan penuh harapan. Penting bagi kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, seperti yang diajarkan dalam Amsal 3 ayat 5-6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dengan demikian, mari kita buka hati dan pikiran kita malam ini untuk merenungkan betapa pentingnya memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Melalui firman-Nya, doa, dan ketaatan terhadap-Nya, kita dapat memahami dan mengikuti rencana-Nya yang baik dan sempurna bagi hidup kita. Malam ini, marilah kita merenungkan tentang bagaimana kita dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Terkadang, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin merasa bingung atau kebingungan tentang arah yang Tuhan inginkan untuk kita. Namun, Alkitab memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana kita dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya memahami rencana Tuhan adalah Yeremia 29 ayat 11, di mana Tuhan berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan penuh harapan bagi kita, meskipun kadang-kadang kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Selain itu, dalam Amsal 3 ayat 5-6, kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bergantung pada pengertian kita sendiri, melainkan mengakui Dia dalam segala langkah kita, maka Ia akan menunjukkan jalan kita. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan Dia akan menuntun kita sesuai dengan rencana-Nya yang sempurna. Contoh lain tentang memahami rencana Tuhan dapat dilihat dalam kisah Yusuf di Perjanjian Lama. Meskipun Yusuf mengalami banyak cobaan dan penderitaan, Tuhan akhirnya menggunakan perjalanan hidupnya untuk memenuhi rencana-Nya yang lebih besar, yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat belajar bahwa memahami rencana Tuhan memerlukan iman yang kuat, ketekunan dalam doa, dan ketaatan terhadap firman-Nya. Meskipun terkadang rencana Tuhan mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, kita harus percaya bahwa rencana-Nya adalah yang terbaik bagi kita. Malam ini, mari kita diskusikan tentang bagaimana kita dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah Mary percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang khusus untuk masing-masing dari kita? Ya, saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang unik untuk setiap orang. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya setuju. Namun, terkadang sulit bagi kita untuk memahami atau melihat rencana Tuhan dalam situasi-situasi sulit atau penderitaan. Bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita? Saya pikir, salah satu kunci untuk memahami rencana Tuhan adalah dengan memiliki hubungan yang erat dengannya melalui doa, bacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama percaya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mampu melihat rencana-Nya yang indah bagi hidup kita. Benar.
Doa juga memainkan peran penting dalam memahami rencana Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, kita diajarkan untuk, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selain itu, kita juga dapat belajar dari contoh-contoh dalam Alkitab, di mana orang-orang percaya mengalami ketidakpastian, tetapi akhirnya menyadari bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi mereka. Misalnya, Yusuf yang awalnya mengalami kesulitan tetapi kemudian digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kesimpulannya, mari kita terus memperkuat iman dan hubungan kita dengan Tuhan agar dapat memahami dan mengikuti rencananya yang indah bagi hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan yang menuntun langkahnya. Terima kasih atas diskusi yang bermakna ini. Marilah kita berdoa bersama agar Tuhan terus membimbing dan menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita sesuai dengan rencananya yang sempurna. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami malam ini, untuk merenungkan dan memahami rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Kami percaya bahwa setiap langkah yang kami ambil telah Engkau rencanakan dengan sempurna. Ya Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat memahami rencana-Mu yang tersembunyi bagi kami. Bimbinglah kami, ya Tuhan, agar selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal. Ketika kami merasa bingung atau tidak mengerti akan rencana-Mu, ajarlah kami untuk percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Roma 8 ayat 28. Tunjukkanlah kepada kami langkah-langkah yang harus kami ambil agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberkati dan melindungi kami dalam perjalanan hidup ini. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Dan pada akhirnya, ya Tuhan, jika rencana-Mu adalah untuk membawa kami pulang kepadamu, biarkanlah kami mengalami damai-Mu yang melampaui segala pemahaman. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Semoga renungan malam ini menjadi berkat bagi hidup kami dan memperdalam pengertian kami akan rencana-Mu yang indah. Semua kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan Amin di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam mengakhiri renungan malam ini, mari kita bersyukur atas rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Meskipun terkadang sulit bagi kita untuk memahami atau melihatnya dengan jelas, kita percaya bahwa rencananya selalu baik dan sempurna. Marilah kita tetap percaya, mengandalkan, dan memperhatikan setiap petunjuk yang diberikannya melalui firman-Nya, doa, dan bimbingan Roh Kudus-Nya. Selamat beristirahat, semoga kita semua dapat hidup sesuai dengan rencananya yang baik, sehingga dapat memuliakannya dalam segala hal. Terima kasih atas kehadirannya yang senantiasa menyertai kita. Amin. Amin.